Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bawa sini. Hmm, Hari ini kita mau bahas evaluasi katakanlah ya, evaluasi tugas-tugas hari kemarin, minggu kemarin. Masih banyak yang salah ya, terutama di penggunaan su kecil ya, banyak banget yang salah di situ. Su kecil, terus ya yo kecil, terus banyak juga yang tukar yu sama ko, so sama en, shi sama tsu, bahas ya. Background saya kebalik gak? Enggak sensei. Enggak. Oke. Ya, sekarang baca ini nih. Coba Dedek baca. Eh, belum ya? Sorry, sorry. Dedek coba baca ini. Gak, apa itu ya? Gak, gat, gat, gat.
Ayo bisa. Gak, gak, gakka, 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 Ya, Gakka ya. Bukan gakka. Gatsuka. Iya, Soalnya ini gak. sunya kecil. Sunya kecil itu buat mendobelkan huruf di belakangnya ini. Mendobelkan konsonan huruf di belakangnya. Iya. Hmm. Banyak yang salah sini nih. Ini su kecil. Gakka ya. Paham Gina? Sidik? Gina, Sidik, ada suaranya nggak? Paham Sensei. Iya, Sensei. Oke, Sensei lagi ditulis. oke. Tulis aja sok. Tulis dulu. Udah nulisnya? Udah, Terus sudah. coba Gina baca ini. Gina sang. Gina. N, N kan itu N bukan sih? N, su, Nah, kan su, banyak yang salah kan? Ini so, ini she ya. si, Bedanya so sama an itu, kalau an dia garis yang di kirinya dia dari kiri ke kanan, gini. Terus ditarik garis kedua, ditariknya dari bawah ke atas seperti ini. Nah, ini an. Tapi kalau so, oh, si garis yang pertamanya ditarik dari atas ke bawah seperti ini. Nah, terus garis keduanya dari atas ke bawah juga. Nah, gini. Beda ya. Dan perhatikan ininya. Ini, terus ini. So itu dia ke bawah, terus ke bawah lagi. Kalau en, kiri ke kanan, atas, bawah ke atas. Silakan ditulis ya. Paham nggak, Gina? Dedek. Sensei. Paham Paham Sensei. Sensei. Hmm. Oke. Terus kalau ditulis belum ini?
Sudah sensei. Oke. Terus kalau bedanya shi sama tsu, hampir sama kayak en sama so-nya. Tapi garisnya ada dua. Kalau shi itu dia seperti ini. Garis pertamanya itu dia lurus kiri ke kanan. Garis keduanya dari bawah ke atas. Sama kayak en. Nah, gini. Ini shi. Tapi kalau tsu, sama kayak so. Garisnya dari atas ke bawah. Kiri ke kanan yang pertama. Nih. Terus garis keduanya ditarik dari atas ke bawah juga. Nah, gini. Ini tsu. Gitu ya bedanya. Pokoknya perhatiin bentuk garis ininya nih, lurus gerak tegak lurusnya kemana. Terus garis yang berujung runcingnya ada di mana? Ada di atas atau di bawah? Ini. Kalau di atas berarti shi. Kalau ada di bawah berarti diatsu. Paham nggak? Dedek, Iya, Gina. iya sensei. Tulis ya. Udah ditulis? Udah ditulis? Minasang? Sudah Sensei. Udah. Oke, lanjut. Terus yu sama ko itu beda ya. Udah jelas beda. Kalau ko itu dia gini. Ko itu garisnya nggak tembus ke kanan di sini doang. Tapi kalau yu dia si garis ininya di tengah seperti ini. Ini yuk ya. Udah ya. Paham nggak? Udah jelas beda ya bentuknya loh. Dina ya. Jangan beda, Iya, jangan sama ya. Jangan disamain kok sama yuk. Ini kok, ini yuk. Terus kalau nulis, perhatiin si kalau nulis ya yuk yo itu ukurannya perhatiin kecil atau gedenya itu perhatiin. Kalau misalnya ada ini kan kecil ya yuknya ya. Pokoknya lebih pendek dari yang sebelumnya lah dari depannya. Setengah lebih pendek itu udah termasuk kecil. Dibacanya bukan lagi shiu ini, jadinya shu ya. Shu, bukan lagi shiu. Shiu bukan. Ini shu. Tulis ya.
Paham? Iya, Sensei. Sensei, saya Ya. izin keluar dulu Sensei. Oh ya. Acaranya Boleh. pengen mulai soalnya. Ya, makasih ya Sensei. Yuk. Begitu juga sama ya, sama yo ya. Ini kalau gini bukan kia. Ini kia ya. Kia bukan ya, salah. Ini kia. Ini juga bukan mio, tapi mio. Ya, tulis ya. Udah ditulis? Udah, Sensei. Oke. Terus cara baca huruf panjang ya. Kalau ada strip gini, berarti dibacanya panjang. Si yo-nya jadi panjang nih. Ditulis kromasinya jadi double vokalnya. Di soyo ya. Bukan soyo oh, tapi soyo. Gitu juga kalau dari remaja ke katakan aja. Soalnya kaba, bukan kabaa dibacanya tapi kaba ke katakannya jadi gini. Gitu ya. Paham? Paham gak Minasang? Iya, Sensei. Tulis ya.
Sudah. Udah ditulis. Sudah sensei. Coba Sidik baca ini. Hmm, Sensei. Sensei. Bukan, bukan. Sen. Sen. Sensaya. Sensei. Sensa ya, sa-nya panjang. Sensa. Ya. Terus coba Gina baca ini. Eh, T, T, terus belakang. Terus yang tengah-tengah T, situ U, U tambah T. Jadi T guru. Iya, teh buru. Sidik baca ini. Sidik dedek. Dedek Gunawan. Yes. Shoot. 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 Su. Hmm? Eh. Sushi. 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 Sushi ya. Barusan baru saya jelasin ya. Bedanya shi sama su. Sushi sensei. Terus sidik coba baca ini. Sidik. Ini Sensei. Fairu. Ya, Kairu ya.
Coba Gina baca. Ada fu, fue, fue, Ini E-nya kecil ya. jadi V, jadi Iya, dibaca V, jadi V. V, V, to, Ini kecil Vesu, apa? Vesu, Vesuto, Iya, V Suto ya. Terus ini. Coba Dedek baca. Kas, Dedek, Dedek. ya, Dedek Gunawan. Ya, Sensei. Ini baca. Sapu. Hah? Eh, ka, kap, kapu. Kapu. Ka, ya, Sensei. Eh, ka, ka- Ini huruf apa ini? huruf H. H tambahin maru jadi apa? Masa jadi pu? Jadi apa? Sensei. Hmm? Jadi pu kan saya, enggak bukan. Jadi pu. Kan H. Itu jadi pu. Karena Kenapa? karena ada marunya. Yang maru merubah vokal. Oi, kapa. Ya, kapa Sensei. Kapak ya. Ya, kapa. Ya. Oh iya ya. Oh iya, komen atas. Lanjut. Coba Sidik baca. Sidik. Hmm, eh, Wudu Masuta. Ya, benar. Terus coba Gina baca. kat,
kata, Apa? kata, Tanya panjang dong. kata, Jangan terlalu panjang. kata, Nah, terus hmm, coba dedek. Dedek. Kado, kado, kado. Kado, sensei. Tuh. Sidik mana Kado. sidik? Kalau buat nulis nama orang asing itu pakainya katakana ya, bukan hiragana. Contohnya mau nulis Gina Marliana, jadinya gini. Eh, pakai spasi. Gina Marliana. Gini ya. Kalau mau nulis nama pakai katakana, bukan pakai hiragana. Nah, katakana ini buat nulis eh, bahasa-bahasa atau nama-nama asing. Terus kalau mau nulis dedek, hmm, gini ya, dedek. Terus di tugas kemarin Gina ya nulis maknya kurang simetris ya. Gini nih yang bener nih. Garis pertama tuh tegak lurus ya ke kanan. Ini ke bawah terus gini. Gini. Bukan gini. Bukan gini. Salah ini. Ini menjadi kayak mau kebalik. Paham gak Gina? iya sensei. Ini ya. Nah, ini. Lurus ya ini lurus. Ada yang mau ditanyain? Kalau mu gimana sensei mu? Ada yang mau ditanyain terkait cara Kalau baca? mu gimana sensei? Mu, mu itu gini. Ini mu dari atas ke bawah, terus gini. Gini ya. Ini mu. Itu ya Pasti yang diperhatiin cara baca su kecil ya itu yang paling banyak salah tuh. Su kecil, ya kecil, yuk kecil, yuk kecil. Ada lagi yang ditanya? Gina? sensei sekali lagi pengulangan yang su kecil. Su,
Yang Tuh, tadi, cara baca. iya. Oke, coba baca ini. Oke, coba baca gini. Oh, ha, 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 Ak. Gina ya, ha, Gina. itu berupa apa? Haki, haki, hakin, Hmm? hakin, Kok hacin, hacin, ini? Hah? Salah, ha, salah total. Ini apa ini? itu, oh ya, salah yang tadi itu. So kan, Kosong sih. itu apa? Ri, Mm-mm. oh, ri. Jadi ha, itu cipukan sensei. Kalau Ci kan gini. Oh, oh, Ci. hakir, hakir. Kenapa R doang? Gimana sensei? Kenapa hakir? Kan ini ri. Oh, hakiri. Iya. Ki-nya ditekan ya, hak kiri. Hak kiri. Padahal Oh, itu jadi, kecil. oh ya sensei. Kan jadi bahasanya jadi double K-nya. Nih, ya, ya gitu ya. Cara perhatiinnya tuh, kalau shih kecilnya lebih pendek, minimal setengah dari huruf asli, itu udah bisa digolongin Tzu kecil ya. Segini. Apa ini? Setengahnya segini. Kalau di bawah garis ini, berarti dia Tzu kecil. Misalnya gini. Ini kan gini garisnya. Ini Tzu kecil. Walaupun agak gede dikit sekalipun, bisa begini nih. Kelihatannya kayak gede, tapi kan lebih pendek. Nggak sejajar sama ini. Itu digolonginnya kecil. Kecuali kalau sejajar. Kalau sejajar begini, ini bukan kecil. Paham nggak? Iya sensei. Jangan salah lagi ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Dedek? Ada lagi Gina yang ditanyain? Cukup sensei. Cukup. Dedek gimana? Sudah sensei. Itu ya. Su kecil, ya kecil, yuk kecil, diperhatiin ya. Punya kalau ragu, lihat buku aja, sambil lihat buku aja ngerjainnya. Gak apa-apa lihat buku juga. Kan nanti aja dipaham jadi hafal tuh.
Atau sebelum kamu kirim ke saya, koreksi sendiri dulu sambil lihat buku. Ini udah bener belum ya? Gitu. Kalau udah yakin baru kirim ke saya. Kalau dikirim gitu aja kan banyak banget yang salah kemarin juga. Masa semuanya salah? Pas saya udah ngajarin bener, yang lain pada bener kok. Ini setelah ini ada latihan soal lagi nggak Sensei? Setelah ini nanti dikirim di drive kayaknya ya. Karena yang bikin tugasnya bukan saya. Kamu tuh masih sekolah, Dedek? Sudah enggak Sensei? Enggak, lagi kerja. Ya, Kerja di mana? kerja sekitaran Binjai sini. Apa? Kerja di pabrik Sensei. Pabrik. Pabrik apa? Motor. Pabrik tahu. Hmm. Kalau Gina? Gina di mana? Jadi host live Sensei, Apa itu? host live jual produk, Oh, host live. Produk sendiri. enggak kerja Sensei, Hmm. Baju gitu. kerudung anak. Kerudung anak. Bahas apa lagi, guys? Evaluasi doang. So, Kalau mandiri ke Jepang bisa Sensei? Apakah bisa tanpa LPK? kalau mandiri ke Jepang tanpa LPK sih, kayaknya susah kalau bahasa Jepang kamu belum terlalu jago. Soalnya kalau udah ada pengalaman, pernah ke Jepang, terus nyari-nyari sendirinya juga kan susah. Mungkin bisa aja kalau nyari-nyari info, cara-caranya gimana, saya juga nggak tahu sih. Nyari langsung ngehubungin perusahaannya langsung gitu. Kan harus pakai bahasa Jepang gitu. Mending ikut ini aja LPK, magang, atau enggak TG. Banyak kok yang murah juga sekarang. 3 itu biasanya kerjanya apa Sensei? Tergantung kamu pilih bidang apa. Kamu sekolahnya dulu SMA apa SMK? SMA. Kalau SMA mah berarti harus ini harus ikutan ujian SSW dulu kalau mau TG. Tapi kalau mau magang juga kayaknya harus pelatihan kerja dulu sih. Tergantung di bidang apa. Jadi nanti ngambil sertifikat dulu, sertifikat di bidang perikanan misalnya, atau di pengolahan makanan. Jadi kalau mau TG, nanti ikutan ujian bahasa sama ujian SSW. Kalau magang nggak perlu SSW, paling nanti dikasih pelatihan sama LPK-nya. Setelah setelah hafal hiragana sama katakana, setelah itu apa lagi ya Sensei? Lebih Setelah baik hiragana katakana, udah selesai kelasnya. Tapi kalau kalian mau lanjut, kalian bisa ngapal-ngapalin kosakata kayak Aisatsu, salam. Terus nanti lanjut ke N5. Habis hiragana katakana ya nanti N5. Belajar N5. Ada di sini juga di Kojak kalau mau sampai N4. Yang waktu itu awal sensei jelasin. Nanti awal sensei yang ngajar.
Kalau mau mandiri kan harus punya sertifikat JLPT sendiri. Kalau mau TG minimal tuh N4. Ke LPK aja bisa. Udah punya N4 gitu. Terus mau SSW gitu. Nanti bisa mungkin belajar SSW doang di LPK-nya. Jadi nggak terlalu mahal, nggak ikut pelatihan bahasa di LPK-nya. Jadinya tanpa perlu JLPT bisa gitu sih. Apa? Tanpa perlu ada sertifikat JLPT. Iya, itu kan syarat masuk ke Jepang. Oh, Syarat perusahaannya sih. Nah, kalau nggak pakai JLPT, diukurnya paling pakai apa? JFT mungkin. Itu juga sama, itu juga tes bahasa Jepang. Kalau nggak punya sertifikatnya kan ntar nggak ada bukti. teman saya ada yang mandiri juga sih yang soalnya. Apa? Teman saya ada yang mandiri juga. Dari mandiri. Gimana itu? Eh, Kayaknya dia di sana gitu ada kenalan gitu sensei. Kenalan. Heeh. Udah Dia pernah ke bawa Jepang? Belum. belum pernah. Langsung kontak sama perusahaannya gitu, nggak lewat LPK. Mungkin sih saya langsung kontak gitu, wawancara. Nggak lama setelah tamat sekolah langsung bisa pergi deh. Hmm. Gue tahu kalau itu. Kayaknya lewat LPK, tapi udah punya JLPT gitu. Bisa kalau nyari-nyari mah mungkin ada. Coba cari aja di YouTube atau di TikTok. Saya kurang paham sih kalau lewat mandiri gitu. Tapi kalau nggak salah ada websitenya yang buat nyari-nyari perusahaan Jepang itu. Dan saya lupa atau apa. Nah, saya nggak mandiri sih ke sininya. Coba cari aja di YouTube atau di Facebook juga banyak. Lu tuh baru lulus, Dedek. Sudah 1 tahun sih. Baru setahun. 2024. Hmm. Di sana ada LPK nggak di Binjai? Ada sensei. Apa? Ada banyak sih. Hmm. Siapa gak nyoba daftar LPK aja? Kerja nih, Mahal sih ini soalnya. kumpulin uangnya. Paling biaya buat apa? Berapa emang rata-rata di situ buat ke Jepang biayanya? Berapa sih? Sekitar 40-60-an gitu sensei kurasa. 40-50? 60-an gitu. Mahal amat ya? 40-50 gitu. Iya mahal sih, mahal kali. Kalau saya dengar mah yang lain kalau TG gitu katanya ada yang cuma habis 5 juta, ada yang cuma habis 6 juta. Saya juga gak tahu itu gimana. Gak tahu juga hari itu juga ada yang ikut apa ya ujian SWC tuh. Nah, Kenapa bayar suaranya kecil? ikut ujian SSW Hmm. bayar sekitar 200 lah 300-an gitu. Terus? Terus kok nggak lolos, kita ikut lagi bayar lagi. Ya emang gitu. Gitu ya Sensei. Hmm. Sama aja LPT juga kalau nggak lolos ya bayar lagi nanti kalau ikut lagi. Kayak itu bayar ujian bukan bayar ya, bukan bayar buat lulus. TG, TG Mandiri. Ya, biasanya walaupun Mandiri juga biasanya ya, diarahin sama ini sama LPK. Cuma maksudnya Mandiri itu nggak ikut pelatihan dulu gitu.
Oh ya teman saya ini sensei pakai visa Gakko, Gakko. Kok Dia apa dia di sana apa ya belajar kuliah? bahasa juga gitu. Nah, belajar bahasa. Dia Oh, ada sekolah bahasanya, terus tuh dia sekarang kerja juga di sana gitu. Nihongo Gakko berarti itu mah. Iya, sensei gitu ya sekitar. Mm-mm. Kayak gitu Soalnya di juga sana juga. bagus itu kalau masuk di Nihongo Gakko. Belajar sampai N3, N2. Habis itu kamu bisa milih perusahaan di sini. Ntar diarahin sama Nihongo Gakko. Cuma saya nggak tahu caranya juga Nihongo Gakko gimana cara masuknya. Bagus itu Nihongo Gakko. Iya. Dia belajar bahasanya langsung di sana sensei. Mm-mm. Gitu. Saya juga tadinya pengen masuk itu pas udah sampai sini, pengen di Nihongo Gakko. Tapi ternyata itu full time dari pagi sampai sore, kayak sekolah aja kayak kuliah. Mungkin kerjanya kerja part time dia di ini di restoran atau di minimarket. Iya Jadi sensei bener. kan yang utamanya tuh belajar bahasa Jepang. Nanti kalau udah lulus setahunan kayaknya, baru ntar nyari perusahaan, terus pindah visa mungkin. Bisa nyari jadi Tokutegino biasanya langsung Tokutegino. Kalau udah N3. Enak itu belajar yang kok. Iya. Kalau nggak salah pun dia masih N5 itu nggak salah sensei. N5. Heeh. Terus di N5 Gakko. Gakko. Iya Gakko di sana dia belajar bahasa sekalian kerja kerja part time gitu ya kayak restoran, Iya. kayak pengolahan makanan. Hmm. Nah itu yang kayak gitu tuh cepat buat ningkatin kemampuan bahasanya soalnya kan belajar bahasa Jepang iya terus kerjanya yang berhubungan sama customer itu kan pasti ngomong bahasa Jepang. Kenapa kamu gak tanya aja sama teman kamu habis berapa dia? Nggak tahu hari itu berapa ya? Apa? Pokoknya ada tabungan sekitar 40-an juga ya sensei hari itu. Habis 40 40 buat juta. berangkat. Heeh. Mahal ya? Biaya apa aja itu? Kurang tahu juga sensei mungkin visanya, transportnya, Hmm, terus mungkin sekolahnya di pesawat. sana pun. Sekolah juga pasti pakai biaya ya? Bayar tiap bulannya gitu. Kurang tahu juga sensei. Kamu tahu? Hari itu dia bilang kalau bisa ada tabungannya sekitar 40-an atau 20-an gitu, 20 juta. Itu mending langsung kerja aja. Langsung dapat duit. Kirain gak semahal itu kalau di Hangul Gakko. Recommendednya itu mah kalau buat yang mau kuliah di Jepang sih kalau saya mau Gakko. Hmm. Saya mau Gakko dulu setahun dapat N2 misalnya. Terus lanjut ke kuliah atau saya mau Gakko. Ini Hangul Gakko dulu baru saya mau Gakko. Saya mau Gakko itu sekolah kejuruan kayak politeknik gitu kalau di Indonesia. Setara D3-an kayaknya. Sih paling enak mah kumpulin uang terus ikut LPK. Coba gabung grup di Facebook Asosiasi Penerjemah Bahasa Jepang Indonesia. Itu banyak juga yang nge-share lowongan buat Tokutei gitu. Kalau lowongan buat di Indo apa aja, Sensei? Kalau buat di Indo, maksudnya Ya, maksudnya pengennya kerjanya di Indo aja gitu. Kira-kira ada nggak? yang kerja di Indo, jadi apa maksudnya? Ya, selain jadi translator, misalnya kerja di PT Jepang gitu, tapi perlu bahasa, ya gitu bahasa Jepangnya. Paling jadi guru di LPK
ngajar murid, ngajar orang yang pengen berangkat ke Jepang gitu. Tapi kamunya juga harus bagus dulu minimal N4. Ya kan nanti ngajarnya sampai N5. Oh iya ya. Bisa udah punya N4 Sensei, bisa ngelamar ke LPK. Kenapa, Dedek? ada rekomendasi nggak Sensei buku? Buku, Buku apa? buku bahasa Jepang. Ini paling Minna no Nihongo kalau buat N5 N4. Minna no Nihongo 1 buat N5, Minna no Nihongo 2 buat N4. Di situ kalau nggak salah lengkap. Kalau enggak ini Gakushudo. Gakushudo N5. Mana ya? Saya punya kalau nggak salah. Kalau nggak ini nih, Kiat Sukses N5. Ini juga lengkap. Mulai dari pola kalimat, kosakata di sini. Lengkap banget. Bagus ini. Tapi lebih bagus Minang Nihongo sih itu. Lebih terorganisir dalamnya. Ada soal ceritanya, ada latihan soalnya. Sensei LPK habis berapa Sensei? Saya habis berapa ya? Habis 15 jutaan kayaknya. Itu biaya sendiri ya dari awal buat medical check up, terus biaya makan di asrama, nggak termasuk biaya pesawat sama biaya yang lain-lain. Kalau itu dikasih pinjaman sama LPK-nya 25 juta. Itu yang 25 juta ntar sekarang dipotong lewat gaji per bulannya 2 juta sampai lunas. Kalau biaya dari awal sampai berangkat itu 15-an. Tapi nggak langsung 15 ya itu. Itu kalau di totalin semua tuh habis 15, tapi biayanya paling buat MCU 600.000 beberapa kali. Terus buat makan sehari-hari di asrama kan saya 4 bulan di asrama ini nginep. Totalin segitu. Dari yang kecil-kecil itu total-totalin. Jadi nggak harus langsung dari awal ada 15 gitu. Karena biayanya juga nyicil. Kayak buat makan segini dulu buat sebulan gitu. Kalau visa TG ada yang 10 tahun kan Sensei? Apa? Visa TG ada Kenapa yang bisa 10 tinggi? tahun. 10 tahun 10 tahun. ada, tapi yang tahun ke 6 sampai 10-nya itu harus ikut ujian dulu, ujian TG2. Kalau nggak lulus ya nggak bisa perpanjang. Yang visa TG1 kan yang 5 tahun. Nah, habis itu kan habis kalau memperpanjang sampai 10 tahun atau bahkan lebih, itu harus ikut ujian dulu TG2. Kalau udah TG2, ntar bisa bawa keluarga ke sini. Ah.
Ada lagi Kalau kah? misalnya kalau misalnya kita sudah hafal hiragana sama katakana, Hmm. lebih baik lanjut mana lagi Sensei? Ya tadi kata saya lanjut ngafalin kosakata, terus lanjut N5, habis itu lanjut aja N5, N4, N3, N2, N1. Coba tanya aja ke Mas Awal kalau kamu mau gabung kelas. Tapi kalau enggak ya paling cari materi sendiri di YouTube juga banyak. Cari aja di YouTube materi bahasa Jepang pemula gitu. Kalau bahasa Jepang kayak ada grammarnya gitu lagi nggak? Adalah namanya kan itu tadi kayak yang saya bilang pola kalimat itu grammar. Bumpo disebutnya kalau bahasa Jepang itu. Kaiwa, kalau kaiwa Sensei. Kaiwa itu percakapan, berdialog, ngobrol. Di YouTube juga banyak kayaknya materinya apalagi N5. Ya kalian harus rajin aja kalau nggak ada yang ngajarinnya. Kan nggak ada yang ngasih tugas, harus mandiri inisiatif ngerjain ini itu. Nggak ada yang ngoreksi, harus ngoreksi sendiri. Kalian lihat kunci jawabannya. Kalau saya mah dulu kan di LPK dari 0 sampai berangkat itu sampai N5 di LPK. Terus ujian N4 habis di Jepang tuh. Terus ke perusahaan belajar sendiri sampai N3. Ada yang mau nanya lagi? Kalian gak malamingan ini bukannya malam minggu. Malmingan belajar bahasa Sensei. Hmm? Malmingan belajar bahasa. Saya juga tadinya mau keluar sama temen, cuman gak jadi. Harus ngajar kalian, murid-murid tercinta. Arigato Sensei. Hmm. Kok yang gak ngerjain tugas, saya keluar-keluarin aja gitu. Ngapain? Si Raihan juga nih. Ya, kick aja. Aneh orang-orang. Yang gak pernah ngerjain tugas, saya kick ya. Ngapain? Nyampah-nyampahin grup aja. Sisa berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sisa setengahnya ya. Dari total berapa waktu itu yang daftar? Ada 18 orang kalau nggak salah. Pada gak jelas semua, saya keluarin semua. Yang penting rajin ya, ngerjain tugas, hadir. Gak apa-apa salah yang namanya belajar mah. Harus dikoreksi, harus improve. Jangan udah tahu salah, ya udahlah gitu, gak boleh. Gak bakal ada kemajuan kalau gitu. Tetap berprogres, walaupun sedikit. Ada lagi gak yang mau nanya apa gitu? Sensei dulu bisa termotivasi buat kelas gratis gimana Sensei? Buat buat kelas gratis. Ya. Saya
apa ya, gabut aja sih. Ditawarin sama awal sensei kan dia bikin ini kelas online nih. Terus dia sih yang cerita-cerita ke saya gitu. Saya kan, boleh juga ya gitu daripada gak ada kegiatan gitu. Jadinya ya kenapa enggak gitu buat pengalaman juga lumayan. Biar ada kenalan juga kan, interaksi sama orang lain itu. Ada kesenangan tersendiri. Punya ilmu dikit dibagiin kan. Dia juga nggak jago-jago amat sih. Itu lo ngajar hiragana katakana mah ya bisa. Gak buat channel YouTube Sensei. Nah itu, channel itu bahas bahas Jepang gitu. Iya. Udah banyak di YouTube, cari aja. Gak ada waktu sih kayaknya kalau buat eh, bikin channel gitu. Soalnya saya juga lagi belajar nih, lagi belajar N2. Nanti Desember mau ikut CLPT. Dia sibuk banget. Kerja iya, belajar iya, ngajar iya, ngoreksi tugas iya. Tidak apa-apa. Daripada diem doang kan. Seenggaknya ada kegiatan bermanfaat. Apa? Mau nanya lagi Gina, Dedek gitu. Sensei, biar supaya cepat hafal gimana ya Sensei? Supaya cepat hafal ya Tipsnya, banyak-banyak tipsnya. latihan lah. Kerjain tugas walaupun gak ada tugas. Maksudnya harus latihan ekstra. Banyak-banyakin baca di HP atau di buku, nulis sendiri. Banyak-banyakin latihan sih. Pengen hafal. Kan tiap hari juga nulis tugas kan tadi saya. Habis ngerjain tuh di-improve mana yang salah, mana yang benar. Ya kalau kalian banyak latihan, banyak nulis, cepet ini juga, cepet nempel juga. Kalau buat sehari-hari Sensei pakai tulisannya apa di sana? Kanji atau apa? Kanji sih, kanji sama hiragana. Nah, orang Jepang ya nulisnya pakai kanji. Tapi kalau ke orang asing kita biasanya ada yang ngertiin pakai hiragana. Tapi jarang nulis sih saya. Saya juga lagi belajar kanji N2. Sah, udah. Kalau udah mau saya end aja ini kelas. Nih, Iya, Sensei. Ada lagi yang nanya? Dedek, udah Sensei. Cukup. udah. Cukup Sensei, arigato guys, mas. Besok ada lagi nggak ya Vicanya? Ini kan minggu ketiga ya? Berarti minggu besok tugas terakhir mungkin. Setelah habis itu kita udah bye-bye. Sudah kita akhiri aja kelas hari ini. Silakan Dedek pimpin doa. Dedek pimpin doa Dek. Gimana?
Ya, Dek. Ya, Sensei. Pimpin doanya dong. Hmm. Sebelum mengakhiri kelas gitu. Sebelum mengakhiri kelas, mari kita doa dulu ya. Ya, berdoa mulainya mana? Berdoa dimulai. Berdoa sendiri-sendiri. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Yaudah kalau gitu, kita akhiri ya. Sampai Sensei jumpa. kalau misalnya bisa tanya-tanya di grup bisa Sensei. Bisa lah, sok aja. Tanya aja di grup. Malah bagus. Biar grupnya nggak mati gitu. Kayak garing banget grup deh. Kirain kalau udah selesai kelasnya keluar. Ya boleh. Tanya aja sok di grup. Ya Sensei. Tapi saya nggak selalu fast respon ya. Soalnya saya juga ada kerjaan lain. Saya Sensei. Ya, Ya. ya. Arigato Sensei. Arigatou Sensei. gozaimasu. Yo, otsukare sama des. Hai. Silahkan mau malmingan, mau ngapain. Udah TN ya.